Keterampilan unik Shaolin 72 milik Abbot Xuanqi, sebenarnya, tidak ada yang istimewa. Bukankah kata unik harus diganti? Imperial Master memang luar biasa. Tidak perlu begitu agresif. Hahaha, sebenarnya menurut pendapat rendah saya, Shaolin Temple mungkin lebih baik dibubarkan mulai hari ini dan setiap biksu terkemuka mengejar karir mereka masing-masing. Bukankah itu lebih baik daripada berkeliaran di Shaolin Temple ini? Yang hanya nama kosong belaka? Dari mana kamu mendapatkan biksu terkemuka ini? Kamu berbicara omong kosong. Di sini, apakah kamu ingin menghancurkan Shaolin sendiri? Saya tidak berani, saya tidak berani. Hari ini saya hanya ingin melihat betapa megah dan hebatnya Taishan Beidou, dari dunia seni bela diri dari Rantenga. Menyurat pendapat rendah saya. Shaolin Temple tidak sebagus Tianlong Temple di Dali. Biksu-biksu di sana tidak memiliki semangat kompetitif. Maksud saya Shaolin Temple tidak sebagus Tianlong Temple dan Tianlong Temple juga tidak lebih baik dari Shaolin Temple. Seperti kata pepatah, tidak ada perbedaan antara Buddhisme di utara dan selatan. Kaisar Sembilan Mata Xuanqi Tela mempertikan Yari Pemetik Bunga hingga sempurna. Ini adalah berkah rendah saya untuk menyaksikannya hari ini. Ah, Biksu Agung, Biksu Agung. Jangan sial. jari pemetik bunga dari Imperial Master begitu luar biasa. Saya kagum padanya. Biksu Agung apa? Yang dia gunakan bukan jari pemetik bunga, juga bukan seni bela diri Buddha. Anak kecil. Itu adalah jari pemetik bunga. Itu adalah jari pemetik bunga. Biksu kecil. Kamu bilang jari pemetik bunga bukan seni bela diri Buddha. Lalu apa keterampilan spesial Shaolin? Jari pemetik bunga yang saya Biksu Agung Xuanqi gunakan adalah seni bela diri Buddha. Yang kamu gunakan adalah Bukan. ilmu bela diri yang bagus. Ayo dan ambil. Saya, Prajna Palm, dan Siang Gong. Biar saya datang ke kuil harta hari ini. Untuk merasakan seni bela diri Shaolin, saya kurang berbakat, saya hanya mempelajari satu set tinju luhan dan satu set telapak Wei Tuo. Ini adalah keterampilan dasar Shaolin. Kalau begitu, Anda harus mundur. Master Sushu. Anda adalah murid generasi ketiga sekte kami. Jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Master nomor 1 Tubo. Tapi Master Kekaisaran datang dari jauh. Dan ini adalah kesempatan. Langka jadi gunakan tinju arhat dan telapak Wei Tuo Anda. Dan minta petunjuk dari Master Kekaisaran. Ini. Master Kekaisaran saya telah menyinggung Anda.
Haha. Master kecil, apakah Anda yakin? Tendangan beruntun Shaolin. Sangat memikat. Mengapa Anda selalu menggunakan gerakan Black Tiger Stealing Heart? Ini adalah teknik pedang membakar kayu. Apakah dia benar-benar tahu begitu banyak keterampilan unik Shaolin? Siapa yang Anda pelajari seni bela diri? Untuk mengusir kakak senior Anda? Ini dia, saya tidak tahu. Tendangan bayangan dan teknik cakar naga persis, seperti teknik cakar naga dari 72 keterampilan unik Shaolin. Kuo, tolong berbelas kasih. Master Kekaisaran dengan statusnya tidak bisa mengalahkan junior dari kuil Shaolin, seorang junior. Sebenarnya, menyerang dengan senjata tersembunyi. Sangat memalukan. Berikan hidupmu. Jangan bunuh dia. Ya hahaha Shaolin. Kuil mengalahkan yang lemah itu saja, tapi bagaimana mereka juga menyimpan wanita? Ini reputasi seabad. Saya mengerti hari ini, saya belajar pelajaran. Hahaha Shaolin. Kuil memiliki aturan dan peraturan yang ketat. Mereka akan menangani masalah ini secara adil. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Master Kekaisaran. Master Kekaisaran Anda telah melakukan perjalanan jauh. Silakan pergi ke penginapan dan beristirahat. Saya akan mencari tahu kebenarannya. Guru Kekaisaran, tolong hukum. Suju, karena melanggar 4 larangan membunuh, berzina, makan daging, dan minum alkohol. Dengan 100 pukulan. Tongkat yang keras. Terima kasih Paman Taisi. Muridmu Suju bersedia menerima hukuman. Kamu telah mempelajari seni bela diri tanpa izin. Dari sekarang kamu bukan lagi murid Shaolin.
Kematianmu tidak disayangkan. Tolong Paman Taisi jangan usir aku akan meninggalkan kuil. Sebagai kepala sekte Xiayao dan Tuan Istana Lingjiu di puncak Piaomiao, kamu harus meninggalkan kuil dan kembali ke kehidupan duniawi. Kamu tidak bisa lagi menjadi murid Buddha. Kuil Shaolin sangat berhutang budi pada murid-muridnya. Aku tidak berbakti dan telah gagal memenuhi ajaran mereka. Aku tidak akan pernah melupakan ajaran para guruku. Huilun, sebagai guru Sushu kamu tidak mengajarkanku dengan baik. Aku tidak punya pilihan selain menghukummu dengan 30 pukulan tongkat. Aku mengakui kesalahanku dan bersedia menerima hukuman. Sang guru besar berkata bahwa aku bersedia menerima 30 pukulan tongkat atas nama guruku. Dalam hal ini, Sushu akan menerima 130 pukulan. Tongkat Sushu masih seorang biksu di kuil Shaolin. Setelah kamu meninggalkan kuil, kau akan menjadi Kepala Sekt Xiao Yao Dan Tuan Istana Lingjiu. kamu tidak akan memiliki hubungan lagi dengan kuil ini. Semua orang di kuil ini harus menghormati. Sang kepala biara, Laporkan kepada Kepala Biara. pahlawan dari berbagai kalangan dan beberapa geng besar telah datang untuk memberikan penghormatan ke gunung. Mari kita pergi dan melihat. Ayo. Sushu tidak ada yang tinggi atau rendah dalam semua metode. Latihan adalah sama di mana-mana. Dari sekarang, kamu harus ingat untuk menjauhi semua kejahatan dan mengembangkan semua kebaikan. Kembali ke kamarmu. Berangkat dan turun gunung. Saya murid ini ingin menerima hukuman cambuk. Sebelum turun gunung masih belum terlambat. Hei. Pahlawan-pahlawan. Hari ini kita semua datang ke Kuil Shaolin. Sangat terhormat. Berada di sini tapi saya penasaran. Apa tujuan kalian semua datang ke sini? Kami telah menerima pemimpin baru sekte pengemis. Surat Heroik Zhang Jushian. Menggandeng semua orang ke Shaolin hari ini untuk Menetapkan pemimpin dunia, bela diri Zongyuan. Mengapa gang pengemis tidak langsung memberitahu kami tentang hal ini? Master Xiansheng. Saya menerima surat itu 10 hari yang lalu dan merasa agak aneh. Jadi saya ingin memberitahu Anda. Saya Sebelumnya. bergegas dari Jiangnan tapi saya menghabiskan 4 kuda di sepanjang jalan. Dan masih belum sampai tepat waktu. Saya menerima surat itu 3 hari yang lalu dan langsung bergegas dari Hebei. Tapi saya masih terlambat selangkah. Tidak heran semua orang tiba pada waktu yang sama secara kebetulan. Ternyata mereka yang dari jauh mengirim surat lebih awal. Dan mereka yang dekat mengirim surat terlambat. Semua orang bergegas. Kesini tanpa henti dan tiba. Tepat pada waktunya. Apakah ini sesuatu yang telah dihitungkan Siapa Juang pengemis sejak Yuxian? lama? Mengapa dia belum datang? Yang mulia Duan Zhengchun Raja Zhenan dari Dali telah tiba. Raja Zhenan datang ke Shaolin. Secara langsung saya minta maaf karena tidak menyambut. Anda secara pribadi Master, mengapa Anda begitu sopan? Saya datang mengganggu kuil Anda tanpa memberitahu sebelumnya. Master, mohon maafkan saya. Master Nasional, Mengapa Anda masih di sini? tempat ini berada di luar kuil Shaolin. Putra saya Duan Yu tidak berbakat. Master Nasional membawanya ke Zongyuan dan mengajarinya banyak hal di sepanjang jalan. Duan belum berterima kasih kepada Master Nasional. Master Duan sayang sekali. Apa yang? Master Nasional maksud? Hahaha, setelah Tuan Duan datang ke dataran tengah dia bertemu dengan seorang gadis. Dan sejak itu dia mengikuti dia kemana-mana. Tanpa ambisi apapun. Dia menjadi orang yang menganggur.
dan sembrono yang tidak bekerja dengan baik. Bukankah ini menyedihkan? Anak yang tidak berbakti ini, Tidaklah tidak berbakti. Dia sangat berbakti seperti ayah. Seperti anak. Hei, kamu biarawan, barbar tidakkah kamu ingin hidup? Hahaha, Di mana? anakku sekarang, guru kekaisaran, apakah kamu Tolong tahu? beritahu aku. Yang mulia jangan khawatir. Adik ketigaku baik-baik saja. Sekarang guru kecil, aku baru saja melihat anakku. Ya. Beberapa hari yang lalu adik ketigaku dan aku mabuk di istana Lingjiu. Kemudian ayah. Ayah anakmu ada di sini. Ayah, bagaimana kesehatanmu belakangan ini? Kamu anak nakal. Hei kakak kedua. Kamu menjadi biarawan lagi. Haha, Guru Duan. Ada di sini, Nona Wang ada di dekat sini. Dan Murong Fu seharusnya juga ada di sini. Apa yang kamu katakan? Sejak Guru Murong tiba di Gunung Shaoxi, mengapa dia belum muncul? Hahaha. Murong Fu sekarang sedang bertarung sengit dengan Ding Chunqiu di kaki gunung. Jika dia bisa bertahan, dia akan segera datang ke sini. Mengapa kamu tidak pergi melihat keramaiannya? Hahaha. Ayo. Datang. Nona Wang, Nona Wang. Terlalu berbahaya di sini. Aku akan menggendongmu keluar. aku tidak terluka dan aku tidak menekan titik aku puntur siapapun. Aku bisa berjalan sendiri. Selain itu sepupuku sangat mahir dalam bela diri. Dan dia akan melindungiku. Nona Wang, Lihat, ayahku ada di sana. Dia juga ada di sini. Apakah ayahmu datang? Dari Dali? Kalian berdua sudah lama tidak bertemu ya? Nona Wang, aku akan membawamu menemui ayahku, oke? Dia pasti akan menyukaimu. Kenapa tidak? Nona Wang, lihat, kakak keduaku Suju juga ada di sini. Dan dewa jahat dari Laut Cina Selatan itu adalah muridku. Ding Chunxiu dari Sek Xingxiu. Kamu datang ke Gunung Shaoxiku Untuk memprovokasi sekte Shaolinku. Pahlawan dari berbagai kalangan silakan berdiri dan menonton bagaimana Shaolinku melawan master dari barat. Bagaimana kabarmu sepupu? Apakah semuanya baik-baik saja? Shaolin mengklaim sebagai pemimpin dunia bela diri Tiongkok. Tapi menurutku itu benar-benar tidak layak disebut. Benar juga, si abadi tua Xingxiu sudah datang. hanya Xingxiu yang ortodoks. Di dunia bela diri. Yang lainnya adalah jahat dan bengkok. Kak Zhang, sepertinya ada banyak orang di sini. Sepertinya Ding Chunqiu dan para jenderalnya ada di sini ya. Banyak orang memang sudah datang. Hahaha, itu bagus. Ini menghemat perjalananku jauh-jauh ke Laut Bintang untuk membunuh mereka. Bukan itu Azi. Oh. Sepertinya itu putri kita Azi. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya itu Azi. Jiangon terpuru-puru tangga lihat. Murid-murid Sek Xingxiu. Dengarkan aturan sekte kita. Siapa yang memiliki keterampilan bela diri tertinggi akan menjadi pemimpin. Siapapun yang memiliki kemampuan bisa menjadi pemimpin. Ding Chunqiu sudah menjadi jenderal yang kukalahkan. Dia sudah bersujud padaku 18 kali. Apakah dia tidak memberitahumu? Ding Chunqiu. Sebagai murid tertua sekte kita,
Bagaimana bisa kau mengkhianati gurumu dan leluhurmu serta menyembunyikan kebenaran tentang adikmu? Hahaha. Adik AZI. Pemimpin sekte, kita memang benar bahwa siapapun yang memiliki keterampilan bela diri yang lebih baik harus diberikan pekerjaan itu. Sekarang kau telah mengibarkan bendera. Kau harus mengatakan bahwa kau memiliki kungfu yang sebenarnya. Adik Azi, datang dan terima 3 gerakanku. Hahaha, aku sedang bertanding. Dengan Azi dalam kompetisi bela diri, mengapa kau berhak ikut campur? Kau mencari kematian. Guru kau bertindak sembrono di depan dewa tua. Mengapa kau tidak menggunakan kungfu sekte pengemis, tapi malah menggunakan kungfu beracun dari sekte Xingxiu kita? Hei, Sect kita selalu bertindak dengan kebajikan dan keadilan terlebih dahulu. bagaimana bisa pemimpin Zhuang Menggunakan kungfu jahat di depan para pahlawan dunia. Bukankah ini bersekongkol dengan sekte Xingxiu? ya akan sangat baik jika pemimpin Kiao masih di sini. Hahaha. Monster tua Ding. Pemimpin Zhuang adalah pelendang tidak terlambat untuk datang dan melawanku setelah kau mengalahkannya. Adapun kungfu sekte Xingxiu, tentu saja aku mengajarkannya padamu. Ah, Dewa Naga Raksasa. Jika kau menyentuhku lagi itu disebut racun korosif tidak? Tidak sama sekali tidak. Cekak. Kau tidak ingin dia mati. Maka biarkan saja dia. Dia adalah pengkhianat sekte kita. Jika aku tidak membunuhnya, siapa lagi yang akan Kau kubunuh? sudah membutakannya. Tolong biarkan dia pergi. Aku akan sangat berterima kasih. Mudah bagiku untuk tidak membunuhnya. Kau harus berjanji padaku beberapa hal. Janji padaku. 100 hal bahkan 1000 hal. Mengapa dia seperti ini? Kembali ke sekteku segera. Dan jadilah muridku. Itu muridku. Murid Zhuang Juxian bersujud kepada guru. Hei, gengku adalah yang terbesar. Geng. Di dunia ini, bagaimana bisa pemimpin geng menyembah monster rasi bintang sebagai tuannya? Benar Tuan. AZI Tuan. Muridmu, Zhuang Juxianakan. Menempuh bahaya untuk bagaimana bisa? Ini tidak masuk akal. Tuan. Zhuang Juxian. Pergi dan bunuh kepala biara kuil Shaolin untukku sekarang. Tapi kepala biara Shaolin dan aku tidak memiliki dendam satu sama Berani-beraninya lain. kamu melawan perintahku? Tidakkah kamu takut aku akan membunuhnya? Tuan, Tidak. aku akan pergi ke Kuil Shaolin kepala biara Suanci. Dengarkan. Sekte Shaolin adalah pemimpin semua sekte bela diri. Dan sekte pengemis adalah geng terbesar di dunia. Hari ini, kita akan memutuskan. siapa yang terbaik pemenangnya. Akan menjadi pemimpin dunia bela diri, dan yang kalah harus mematuhi Dan perintah tidak pemimpin. melawan pahlawan manapun di dunia. Siapapun yang menolak untuk patuh. Bisa menantangku pemimpin dunia bela diri. Sekte pengemis dan sekte Shaolin memiliki persahabatan ratusan tahun. Dan tidak pernah berselisih. Aku tidak tahu mengapa Tuan Geng Zhuang datang memprovokasi kalian hari ini. Semua pahlawan ada di sini. Dan benar, salah akan dinilai oleh Semua orang. Aku punya sesuatu yang tidak aku mengerti. Dan aku ingin bertanya padamu. Sesuatu Tuan Geng Zhuang sudah menerima Tuan Ding sebagai muridnya. Secara alami aku adalah murid sekte Xingxiu bukan? Ini urusanku sendiri dan Tidak ada hubungannya denganmu. Sekte Xingxiu adalah sekte dari wilayah barat. bukan sesama seniman bela diri. Dari dinasti Song Besar. Apakah dinasti Song Besar menetapkan pemimpin bela diri tidak ada hubungannya dengan sekte Xingxiu? Itu Bahkan tidak ada jika dunia bela diri hubungannya dataran dengan murid tengah ingin memilih sekte pemimpin. Xingxiu bukan? Ya. Apa? Yang Daikatakan Kepala Biara Shaolin Masakakal. Bagaimana bisa kamu menjadi pemimpin dataran tengah?
Dunia bela diri. Kita? Itu tidak mungkin, Amitabha. Tuan Zhuang. Karena kamu bersikeras, aku mengambil tindakan. Aku tidak punya pilihan selain mengabaikan persahabatan ratusan tahun antara Shaolin dan sekte pengemis. Pahlawan dunia semua, orang telah menyaksikannya dengan mata mereka sendiri hari ini. Shaolin tidak bermaksud bersaing dengan sekte pengemis untuk supremasi. Tetapi pemimpin sekte pengemis mendesak saya langkah demi langkah dan saya tidak punya cara untuk mundur. Tidak ada cara untuk menghindari pertarungan. Yang kuat bertahan dan yang lemah binasa. Sulit untuk mengatakan apakah Anda bersalah atau tidak. Mari kita mulai. Kepala Zhuang. Perkataan Anda sepenuhnya bertentangan dengan reputasi sekte pengemis selama berabad-abad sebagai baik hati dan ksatria. Jika Anda ingin bertarung maka bertarunglah. Oke. Itu adalah seni bela diri jahat dari sekte Xingxiu. Bukan 18 telapak naga. Penakluk Anda tidak bisa menggunakan seni bela diri jahat saat bersaing dengan sekte Shaolin. Kepala Zhuang, Anda harus menggunakan 18 telapak naga. Penakluk Anda memalukan kami anggota sekte pengemis dengan menggunakan seni bela diri yang tidak ortodoks ini. Anda harus menggunakan 18 telapak naga penakluk. Seni ilahi rasi bintang jauh lebih kuat daripada naga 18 penakluk. Gunakan saja Seni ilahi rasi bintang untuk membunuh si botak tua itu. Siapapun yang mengatakan bahwa seni ilahi rasi bintang yang jahat bisa melampaui 18 telapak naga penakluk adalah penjahat keji. Abang ipar abang, ipar apakah itu kamu? Selamatkan aku cepat. Hei abang, jangan impulsif. Ya ah. Seni bela diri yang bagus. Terima kasih Tuhan. Ini adalah Kang Long Youhui dari 18 telapak naga penakluk.
Abang ipar. Abang ipar, aku sudah menunggumu begitu lama. Kamu akhirnya datang untuk menyelamatkanku. Azi, kamu telah menderita. Ini abang ipar. Ku tidak kiao kamu terkena sihir dewa. Dalam 10 hari, seluruh tubuhmu akan berubah menjadi nanah dan darah dan kamu akan mati. Apakah kamu percaya atau tidak? Ya, apakah kamu percaya atau tidak? Berlutut segera dan mohonlah. Kasihan dari yang abadi. Mungkin yang abadi bisa menyelamatkan hidupmu. Mohon ampun, mohon berlutut ampun. Lepaskan. Nona Azi. Siapa kamu? Aku adalah pemimpin sekte pengemis. Pemimpin Zhuang. Kamu sudah bergabung dengan sekte Xingxiu. Bagaimana kamu masih bisa menjadi pemimpin sekte pengemis kita? Apakah kamu yang membutakan mata Nona Azi? Tidak. Tidak, itu aku. Benar-benar bukan aku. Abang ipar, abang ipar. Azia Bangapar. Mata aku dibutakan oleh pencuri tua Ding Chunqiu. Cepat cabut matanya dan balas dendam untuk aku. Azi. Putri tercinta. Pangeran Duan dari Dali. Ada di sini. Azi. Aku akan membawamu menemui orang tuamu. Azi, abang ipar Azi. Abang ipar. Azi, abang ipar. Bawa dia kembali dan didik dia dengan baik, Azi. Bagaimanapun juga, gadis buta ini juga putri ayahku. Oh ayah. Aku punya saudara perempuan lagi. Kakak. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Saudaraku yang baik? Sulit diungkapkan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan di sini. Hari ini kamu akan membayarnya. Dengen Dara, hadang Dara. Kita harus membalas dendam. Hari ini, kita harus menyingkirkan pencuri jahat Qiao Feng. Qiao Feng adalah pencuri anjing dari Jinan. Semua orang harus membunuhnya dan tidak bisa membiarkannya hidup turun ke Gunung Shaoxi. Dan bunuh dia. Melakukannya. Dia melakukannya, dia mencoba mencari untung. Saudara-saudara, situasinya berbahaya. Kita akan membicarakannya nanti. Mari kita mundur untuk sementara. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Kakak. Inggaka and APA yang kami ketakin kami menjadi Sword Brothers. Kami akan berbagi kebahagiaan bersama. Kami berbagi tanggapan yang sama. Kami tidak meminta untuk terlahir di hari yang sama bulan dan tahun, tetapi untuk mati pada hari yang sama. Gan, bagaimana bersaudara, bisa hidup kudus ketika dalam kesulitan? Saya sangat berterima kasih atas keberuntungan Anda, tetapi tidak mudah bagi orang-orang ini untuk membunuh saya. Van Gan, back dulu Gan, nanti saya lindungi. Tidak mudah bagi kami untuk bertarung kembali. Mereka tidak mengeluh terhadap saya dan tidak akan membunuh saya. Hahaha. Xiao Feng dikenal sebagai master muda kami. Aku telah bertemu hari ini, dan dia benar-benar menjadi pahlawan. Saya Feng senang melakukannya. Ayo. Lanjutkan dengan ksatria ini di Central Plains. Tidak buruk, benar-benar admirable. Saya bawa butong, saya juga bersedia membantunya. Sepupu hero Xiao ini benar-benar pahlawan. Mari bantu dia. Murong di selatan dan Qiao Feng di utara akan bergabung dengan pasukan untuk melawan semua pahlawan. Di dunia ini akan menjadi legenda di bidang seni bela diri dunia di masa depan. Sudahkah Anda lupa apa ambisi saya? Prioritas utama kami adalah menyediakan kerajaan yang hebat. Bagaimana kita bisa mengabaikan semua pahlawan di dunia untuk Xiao Feng? Yang Master, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Menang di seluruh orang-orang dan gunakan untuk keperluan saya sendiri. Brother Xiao, Anda adalah Hitan Hero. Tapi Anda tahu saya the heroes of the Central Plains. Sama saja. Oleh karena itu Su Murongfu ingin belajar keterampilan Anda hari ini. Meskipun ia mati di tangan saudara Xiao, bisa dianggap kontribusi kecil to the heroes of the Central Plains. Meskipun dia mati. Itu masih sebuah kehormatan. Untuk mendengar bahwa Anda adalah bijaksana. Sangat nyaman bertemu dengan Anda hari ini. Master Murong. Saudara laki-laki saya tidak dendam terhadap Mengapa Anda memanfaatkan keuntungan? Pernak-pernik mana? Selain itu ketika orang lain saudara laki-laki saya melengking dirinya untuk mempertahankan diri Anda.
Brother Duan juga ingin menjadi pahlawan yang berdiri sebagai keadilan. Ayo dan ajari saya. Saya tidak memiliki kemampuan ini. Hahaha. Tidak peduli apakah nama keluarga Anda adalah Xiao atau Kiao Ha. Baru sekarang karena YG saya lihat tadi masih muda. Saya memungkinkan Anda 3 gerakan untuk memberitahu Anda. Sekarang saya tidak akan memberikannya. Despicable Father Ayah. Cepat dan menghemat mertua saya. Xiao Feng. Terima kasih banyak telah menyelamatkan Nona Azi. Tapi kebencian karena membunuh ayahku tidak bisa didamaikan. Mari kita selesaikan ini hari ini. Aku dengar, ada 3 dari mereka melawan 1. Jangan berteriak. Jangan berteriak. Ayah akan bertindak. Saat diperlukan kakak. Master Duan. Kempulkan Semyo Muri di Kiel untuk berjaga-jaga. Xiao Feng sangat kejam dia membunuh senior brother Xuanku. Kali ini, dia tidak akan dibiarkan meninggalkan Gunung Shaoxi hidup-hidup. Amitabha. Hahaha. Murong Fu monster tua Ding dari Zhuang. Ketiga kalian datang bersama. Mengapa aku Xiao Feng? Harus takut? Apakah saudara iparku terluka? Azi, jangan khawatir. Pahlawan Xiao tidak terluka. Hahaha. Han bawa anggurnya. Ya. Ayo semua bawa anggur dan minum bersama. Hei hei hei. Hei. Hei hei. Mari. Pergi saudara baik lalu hei 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 mari kita pergi. Hahaha kakak kamu dan aku berbagi hidup dan mati ini layak. Persaudaraan kita apakah kita? Mati atau hidup? Mari kita minum dengan hati yang gembira lagi. Ayo kakak adik ketiga. Kakak-kakak adik ketiga. Mengapa kamu tidak memanggilku saat minum? Pahlawan ini adalah dia. Ini juga saudara sumpahku. Ketika dia menjadi biksu, namanya adalah Suju aku khawatir. Dia telah kembali ke kehidupan sekuler, sekarang kakak kedua datang dan beri hormat kepada kakak. Kakak. Terima hormatku yang rendah hati. Aku mati di ladang Julai. Kamu tidak takut kesulitan dan berdiri dengan berani, yang menunjukkan bahwa kamu adalah pria sejati yang menghargai kebenaran daripada hidup. Adalah keberuntunganku untuk menjadi saudaramu. Xiao Feng. Aku sangat bahagia bertemu dengan pahlawan sepertimu hari ini. Hahaha. Hari ini, di hadapan semua pahlawan dunia, aku pria hitam Xiao Feng dan Suju bersaudara sumpah. Kami tidak meminta untuk dilahirkan pada hari yang sama. Tapi untuk mati pada hari yang sama.
Hari ini kami bertiga berbagi kesulitan yang sama, dua saudara baik. 18 prajurit hitam ini setia padamu. Kami selalu bergaul seperti saudara. Mari kita minum dan kemudian melepaskan diri dan membunuh. Minumlah beberapa gelas. Dan biarkan gunung pergi. Pergi. Kakak. Monster tua Singsing membunuh paman buyutku. Master Suanan, kami akan membalas dendam padanya. Hei adik kedua, kamu. Bukan tandingannya adik kedua, kung fu kamu sangat bagus. Tentu saja. Tepat waktu untuk melindungi adik ketigaku. Hei kakak. Kakak hei hei. Gerakan dua orang ini berbahaya. Titik kunci. Tapi posturnya sangat indah. Wow, seperti menari. Sangat mudah. Dan anggun. Aku belum pernah melihat seni bela diri seperti ini. Hei, Nona Wang, kung fu apa ini? Saudara, hati-hati kamu. Naga menarik Phoenix, saudara, dengan set kungfu ini. Secara alami kamu tidak akan kalah. Master Xiao hanya bertarung melawan pemimpin Zhuanggang sekarang. Tapi bukankah ini memiliki reputasi keluarga murung? Di depan semua orang. Saudara, apa yang kamu pikirkan? Pemilihan ITU habit. Reputasi itu kecil. Jika aku bisa menghilangkan momok besar dunia persilatan dataran tengah untuk para pahlawan dunia, posisi pemimpin persilatan akan menjadi milikku. Lalu dengan lambaian tanganku, Dayan akan memiliki harapan untuk dipulihkan. Dia hanya pejolai pada keselamatan sepi punya. Matanya tidak akan pernah meninggalkanku, Tuan Murong. Ah, Tuan Ah. Ah. Setelah membunuh Xiao Feng, pemimpin geng yang terlihat penuh dendam ini telah menjadi musuh bebuyutanku. Aku akan membuat mereka berdua kalah. Aku selalu bilang aku akan berdiri di samping kedua saudaraku dalam suka dan duka. Tapi saat waktunya tiba, aku bersembunyi di kerumunan dan membiarkan mereka melindungiku. Loyalitas macam apa? ITU. Aku toh akan mati. Meskipun aku tidak pandai dalam bela diri, aku masih bisa melawan Murong Fu dengan gerak kaki ringanku. Bayarkan kakak, selangku membebaskan cengkehnya. Untuk melawan si pemuda Murong yang berwajah jelek.
Terlebih dahulu, kamu dan aku sangat kuat. Jika kita setara seharusnya kita melawannya 1 lawan 1 mengapa minta bantuan? Bahkan jika kita hanya bisa seri, apakah kita tidak akan ditertawakan oleh semua pahlawan di dunia? Ayo jika kamu berani pukul aku. Pergi. Kamu mau hidup atau mati? Apa gunanya? Mati. Tentu saja hidup lebih menyenangkan. Jika kamu ingin hidup, panggil aku kakek 100 kali ha. Kamu tidak jauh lebih tua dariku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ah, tidak bisakah kamu memanggilku Sepupu. adik ketiga Mengapa kamu tidak memanggilku kakek 100 kali? Baiklah. Jangan bunuh anakku. Sial, guruku mungkin bukan orang yang tidak berguna, tapi dia tetap guruku Yulawer. Memukul guruku sama dengan memukul Yulawerku. Bagaimana jika guruku takut mati dan memanggilmu kakek? Apakah kamu tidak akan 3 kali lebih tua dibandingkan Yulawer saya? Itu benar-benar keterlaluan. Aku akan bertarung. Denganmu sialan. Kamu adalah ayah dari majikanku. Jika aku memarahimu, apakah itu tidak akan mengacaukan urutan generasi? Ketika aku mendapat kesempatan, diam-diam memenggal kepalamu. Saudara hati-hati. Ini adalah Wan Yang Finger dari klan Duan Dali. Jangan meremehkan musuh. Hah? Ayah. Pangeran, Tuan Putri, bantu aku berdiri. Baiklah, baiklah. Sekte pengemis selalu mengutamakan kesatriaan. Sebagai pemimpin sekte kamu berkolusi dengan sekelompok iblis dari sekte bintang. Ini benar-benar memalukan reputasi sekte pengemis selama ratusan tahun. Saudara sejati. Kamu bilang menguasai Six Meridians Divine Sword. Mengapa tidak mencoba teknik pedang lain? Terima kasih kakak atas
Bimbinganmu Nona Wang, tolong bantu Tuan Muda. Aku tidak tahu apa-apa tentang Six Meridians Divine Sword. Pedang saudara ketiga begitu luar biasa. Bahkan jika aku berganti aku tidak bisa menandinginya. Ah Chu. Aku mengerti kekhawatiranmu sekarang. Ayo. Ah. Ah. Guru. Cepat gunakan jimat hidup dan mati untuk menghadapi monster tua dari bintang ini. Jimat hidup dan mati adalah yang paling efektif. Gadis, ambil ini. Terima kasih kakak. Guru, kamu butuh anggur untuk menanam jimat hidup dan mati. Untuk monster tua dari sekte bintang. Baik guru. Orang tua abadi dari sekte bintang memiliki kekuatan magis yang besar. Dengan sekali kibasan lengan pencuri itu mati. Tuan Duan mohon kasihan. Gatal. Ada apa? Oh, aku tidak akan melawan. Aku tidak akan melawan. Kamu bajingan. Ah, jangan sakiti sepupuku yang muda. Aku menyelamatkan nyawamu, tapi kamu malah membunuhku. Sebagai gantinya. Hah, aku Xiao Feng, seorang pria, baik setara dengan penjahat sepertimu. Membunuhmu itu memalukan. Pergi. Sepupu. Muda, apakah kamu baik-baik saja? Sepupumu. Memiliki seorang anak tapi aku belum menikah. Jadi bagaimana? Kamu bisa punya anak? Tidak punya, tentu saja. Kamu akan punya, aku rela mati. Apa hubungannya denganmu? Seorang pria bisa dibunuh tapi tidak dihina. Murong Fu, seorang pria terhormat. Bagaimana kamu bisa mentolerir kata-kata kasar darimu? Kakek buyutmu punya anak. Kakek buyutmu, ayahmu semua punya anak. Tapi kamu tidak punya anak. Haha, di zaman negara yang besar. Murong mengalahkan Murong Cui. Betapa heroiknya Murong De. Tapi tak terduga, dia menjadi orang yang punah tanpa keturunan. Aku bersyukur atas bimbingan sang guru Murong Fu, tapi dia berpikiran sempit. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikanmu yang besar. Siapa yang mencapai hal besar tanpa melalui kesulitan yang tak terhitung? Kaisar Gaozu dari Han harus menanggung kesulitan mencari perdamaian di Baideng, dan Kaisar Gaozu dari Tang menderita penghinaan dari orang Turki di Xiangshun. Jika semua orang sepertimu, kamu hanyalah orang yang berpikiran sempit dan vulgar. Bagaimana kita bisa bicara tentang memulihkan kerajaan yang besar? Aku mengerti. Benar? Ilmu bela diri Master Sao luar biasa. Aku sangat mengaguminya.
Hari ini aku ingin belajar beberapa gerakan darimu. Hah? Aku tidak berani meminta. Hah? Kuda besi. Berhasil. Siapa kamu? Siapa? Anda? Kenapa? Anda telah bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun. Saya baru saja ingin bertanya kepada Anda kenapa. Anda telah bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun? Meskipun saya belum pernah saya mengenali Anda. Saya mengenali Anda bagaimana bisa. Dua orang ini telah berada di kuil selama puluhan tahun? Saudara, saya tidak tahu. Bisakah ini benar-benar terjadi? Hahaha, saya bersembunyi di kuil Shaolin. Itu karena saya telah bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun. Juga untuk mencari sesuatu. Saya telah menemukan hal ini dan saya yakin Anda juga telah menemukan apa yang Anda cari, bukan? Jika tidak, kita tidak akan bisa menentukan pemenang dalam 3 pertarungan. Hahaha, seni bela diri Anda luar biasa. Dan saya sangat mengaguminya, tidak perlu bertanding lagi. Saya juga sangat mengagumi seni bela diri Anda. Saya pikir bahkan jika kita terus bertanding, mungkin sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik. Hahaha. Tolong. Gatal. Oh. Amitabha, ini sangat gatal, ini menyiksa saya. Sushu. Silakan pergi dan meringankan penderitaan Tuan Ding saya. Menjalankan perintah kepala biara dan membawa Anda pil anti gatal. Oh, ini gatal. Monster tua Xingxiu. Pil anti gatal ini bisa menghentikan gatal selama 3 hari. Setelah 3 hari, gatal akan kembali lagi. Pada saat itu apakah guru saya akan memberi Anda elisir lagi? Tergantung pada Pahlawan tak terkalahkan. Kami yang rendah hati. Kami bersedia melayani Tuan dengan segenap kemampuan kami. Milik tidak lain adalah selama Tuan memberikan perintah. Kami akan melewati api dan air, dan tidak akan pernah gentar menghadapi tua bintang itu, seperti nyala lilin. Berani bersaing dengan matahari dan bulan. Dia menyimpan niat jahat dan sangat bejat. Tuan cepatlah bunuh dia, untuk membersihkan dunia dari bajingan ini. kalian para pengecut yang hina. Berani-beraninya kalian mengambil kata-kata manis, ucapan yang basi dan tidak tahu malu, dan beralih memuji Tuan saya. Sungguh tidak tahu malu sampai ke tingkat tertinggi. Ya Dewi Peri. Kami akan segera datang dengan trik baru. Pasti akan memuaskan Dewi Peri. Dewi Peri kecantikan Melebihi bahkan 11 Xi dan Yang Gui Fei. Semua kalian pergi dari pandanganku. Perintah Dewi Peri harus dipatuhi tanpa kesalahan. Ya. Pergi ke belakang. Baiklah, ke belakang. Suju. Kamu telah mendirikan sekte sendiri. Di masa depan kamu harus mengikuti jalan kesatria dan kebenaran. Disiplinkan murid-muridmu. Perintahkan mereka untuk tidak merugikan dunia persilatan. Itu akan mengumpulkan banyak jasa dan menanam banyak kebaikan. Baik di rumah maupun sebagai biksu. Itu sama saja. Ya Tuan.